Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula, marilah kita kirimkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang budiman, sedekah sangat dianjurkan di dalam Islam karena memiliki banyak sekali manfaat untuk yang memberi maupun yang menerima. Sedekah diketahui dapat menyucikan harta dan jiwa. Selain itu, manfaat sedekah dalam Islam juga sebagai penolak bala, penyubur pahala, penahan musibah dan kejahatan, serta rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Tak hanya sampai di situ, anjuran untuk bersedekah juga diperintahkan oleh Allah dalam beberapa surat Al-Quran, salah satunya Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Bersedekah tidak harus berpatokan di waktu-waktu tertentu. Kita bisa menebar kebaikan kapan saja dan di mana saja, termasuk di waktu subuh atau yang dikenal dengan istilah sedekah subuh. Keistimewaan bersedekah di waktu subuh adalah malaikat yang turun ke bumi akan segera mendoakan orang yang bersedekah tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi 2 malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu berdoa, wahai Tuhan, berikanlah ganti rugi bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Dan malaikat yang satunya lagi berkata, ya Allah, musnahkanlah harta orang-orang yang bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara Allah mengganti rezeki yang disedekahkan jadi berlipat ganda juga diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Bisa diartikan bahwa Allah akan mengganti apa yang kita sedekahkan tersebut dengan berkali-kali lipat dari apa yang kita sedekahkan, dan juga akan memberikan pahala yang mulia karena kita sudah menyenangkan orang lain dengan sedekah kita tadi. Lalu muncul pertanyaan di kepala kita, kepada siapa harusnya sedekah subuh ini kita berikan supaya kita mendapatkan imbalan atau balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang pertama yang berhak menerima sedekah adalah diri kita sendiri. Sedekah tidak harus memberikannya pada orang lain, apalagi jika masih belum berkecukupan. Orang pertama yang diberi sedekah yaitu diri sendiri. Hal ini berlaku jika orang tersebut memang kurang mampu. Jadi, mencari uang untuk dirinya sendiri termasuk sedekah. Penjelasan ini didasarkan pada hadis yang mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika salah satu di antara kamu miskin, hendaklah dimulai dengan dirinya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim.
Berdasarkan pernyataan hadis tersebut, jelaslah bahwa perlunya untuk mempertimbangkan kondisinya terlebih dahulu ketika bersedekah. Jika tidak mampu memenuhi diri sendiri, maka tidak mengapa bersedekah kepada dirinya sendiri. Hal itu juga mencerminkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika memiliki kelapangan rezeki, barulah bisa membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Dari sini tampak jelas bahwa setiap orang bisa bersedekah. Orang yang berhak menerima sedekah subuh lainnya, yaitu tetangga terdekat. Tengoklah ke kanan dan ke kiri rumah kita, apakah masih ada yang kurang mampu? Jika ada, lebih baik untuk bersedekah kepada tetangga kita yang terdekat terlebih dahulu. Hubungan tetangga perlu dijaga dengan baik dan harus menghormatinya. Oleh sebab itu, sedekah adalah salah satu bentuk menghormati dan menyayangi tetangga. Setiap subuh, Anda bisa memberikan sedekah kepada tetangga. Cara ini juga terbilang praktis dan cepat, karena tidak perlu berjauh-jauh mencari orang yang akan diberi. Cukup mengunjungi tetangga dan berikan langsung. Hal demikian itu juga bisa menjaga tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah orang yang berhak menerima sedekah subuh yang selanjutnya adalah orang yang membutuhkan. Ada banyak kategori orang yang membutuhkan. Beberapa di antaranya adalah fakir miskin, anak yatim, musafir, kaum duafa, dan lain-lain. Bersedekahlah pada mereka dan buatlah mereka senang gembira, maka Allah pun akan senang melihat kita. Dan yang keempat adalah masjid. Sesungguhnya bukanlah sekedar tempat untuk menunaikan salat. Ini adalah tempat para umat muslim berkumpul dan melakukan pemeliharaan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan fungsi masjid bagi umat Islam dalam surat An-Nisa ayat 36. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Kemudian hal ini juga ditekankan oleh Rasulullah SAW yang tercantum dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan masjid yang serupa untuknya di dalam surga. Oleh karena itu, masjid dapat menjadi salah satu penerima sedekah subuh. Adapun uang yang terkumpul dari sedekah tersebut dapat dipakai untuk membangun rumah Allah yang megah, sehingga bisa menampung jemaah yang besar. Hal ini tentunya akan menjadi amal jariah bagi kita yang bersedekah. Amal jariah ini akan terus mengalir pahalanya, walaupun ketika kita sudah di alam yang lain. Dan yang kelima adalah sedekah ke lembaga penyalur. Untuk memudahkan pemberian sedekah subuh yang cepat dan efisien, Anda dapat memberikannya kepada lembaga penyalur. Adanya lembaga tersebut akan bermanfaat bagi sarana dan wadah yang baik dalam menyalurkan sedekah. Melalui lembaga, harta yang disedekahkan akan sampai juga kepada orang yang membutuhkan. Hal itu adalah pilihan yang tepat, karena uangnya akan disampaikan ke tangan yang benar. Jangan sampai memberikannya kepada orang yang salah, karena bisa mengurangi amalan. Dengan bersedekah pada orang yang tepat akan mendatangkan pahala dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bersedekah, kita bisa melakukannya kepada siapa saja, tidak harus banyak dan menunggu kaya. Sahabat beriman yang budiman, di dalam agama Islam, sedekah subuh memiliki banyak keutamaan. Selain memberikan manfaat bagi orang yang menerima sedekah, sedekah subuh juga membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sedekah subuh, kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama, serta memperbanyak amal ibadah. Banyak orang menganggap sulit untuk bangun subuh dan melaksanakan sedekah subuh. Namun, ketika kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan dari sedekah subuh di atas, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah lagi.
Dengan selalu membiasakan diri untuk bangun subuh dan melaksanakan sedekah subuh, kita bisa meraih banyak manfaat di dunia serta di akhirat kelak. Tak hanya memberikan bantuan materi, sedekah subuh juga dapat berupa nasihat dan doa. Kita dapat memberikan nasihat kebaikan kepada orang lain dan mendoakan kebahagiaan serta kesuksesan bagi mereka. Semoga kita semua dapat selalu konsisten dalam melaksanakan sedekah subuh dan menumbuhkan rasa kepedulian serta kasih sayang terhadap sesama. Dengan meresapi makna dan keutamaan dari amalan sedekah subuh, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih banyak keberkahan di dunia serta di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.